Angel, angel, where will those clouds all disappear? Angel, angel, where will you lead us from here? We'll no loving in our soul and no money in our throats. Well, you can say we're satisfied. Angel, angel. Jadi tersangka barunya adalah inisialnya Ariel, seorang perempuan yang tadinya saksi. Yang bersangkutan kita sudah lakukan pencegahan bersama seseorang yang berinisial WK. Seluruh tersangka yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan aturan hukum yang ada, maka kalau berkasnya sudah menghampiri rampung, ingat ya, maka kalau berkasnya sudah menghampiri rampung, maka yang bersangkutan akan kita tahan. Kata ini, tidak ada tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ditahan. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat anggota DPR dari fraksi Demokrat, Angelina Sondah sebagai tersangka, Jumat lalu terkesan lambat. Padahal dugaan keterlibatan Angelina dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games ke-26 senilai 199 miliar rupiah sudah terang benderang. Sepak terjang Angie, begitu Angelina Sondah akrab disapa, terungkap dalam sidang terdakwa bekas bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Pengakuan Nazarudin serta kesaksian dua bekas pegawainya, Rosalinda Manulang dan Yulianis, dalam persidangan telah membongkar keterlibatan Angie dan beberapa anggota dewan lainnya. Angie sudah beberapa kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya tegaskan lagi ya, tidak pernah saya meminta jatah untuk Komisi 10 untuk pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Meski sempat diisukan terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan soal penetapan Angie dan kawan-kawan sebagai tersangka, KPK telah mengambil keputusan. Sebuah kasus di mata publik seolah-olah sudah memenuhi dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dalam konteks rumusan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biasanya dua alat bukti itu belum terpenuhi. Kasus ini tidak terbukti pada penetapan AS. AS ini adalah pintu masuk dan kita harapkan kita kembangkan terus kasus ini dan pada akhirnya akan ada tersangka yang lain. Sejak ditetapkan menjadi tersangka, Angie seolah ditelan bumi. Mendadak, sang ibu artis. Begitu kode Angie dalam persekongkolan korupsi Wisma Atlet, susah ditemui. Rumah Angie di Taman Cilandak, Jakarta Selatan kerap dikepung wartawan, namun selalu terkunci. Penetapan Angie sebagai tersangka akhirnya berdampak pada pemecatan bekas putri Indonesia ini dari pengurus harian Partai Demokrat. Dia sudah nonaktif secara administrasi kemarin, tapi sekarang secara administrasi pun dia sudah nonaktif, diberhentikan sebagai pengurus BPN. Angel, beautiful. Well, I'm lying in our soul, and no money in our souls.
Dalam sidang kasus korupsi Wisma Atlet, terkuak bahwa saat Wisma Atlet di Jakabaring, Sumatera Selatan akan dibangun, uang pelicin sudah mengalir. Dana ini disebut-sebut sebagai dana penggiring proyek. Dalam kesaksian Julianis dan Rosa Manulang di persidangan, selain nama Angie, ada beberapa nama lain yang selalu mencuat. Namun beberapa nama yang santer disebut dalam sidang terdakwa Nazarudin belum juga tertentu. Nama-nama itu antara lain Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng serta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Khusus untuk proyek Wisma Atlet, pengerjaan Wisma Atlet, penggiringannya kemana saja? Saya tahunya hanya Kemenpora saja. Kepada siapa? Bu Rosa bilangnya ada yang ke Rosin, ada yang ke Pak Paul, ada yang ke Ibu Angelina Tenggan dan Maya Sosa. Untuk penggiringan, pelaksanaan penggiringan tadi, proyek aman, dilaksanakan oleh siapa? Pengajuan dari mana tim tersebut? Siapa itu? Ibu Rosa, karena yang pegang proyek itu kan Ibu Rosa. Ibu Angie menerima uang padahal karena waktu itu sedang pembahasan untuk kegiatan untuk di Kemenpora itu, apakah itu termasuk dana barang atau Wisma Atlet. Waktu itu dia bilang butuh uang untuk bisa mendapatkan anggaran itu. Itu melalui BPN. Iya. Melalui BPN. Ada kami tertentu waktu itu dikatakan. Ya, yang semakin waktu itu dibilang apel Malang, apel Washington, terus Pelumas, Semangkat. Gitu ya. Jadi waktu itu dia bilang, aduh tolonglah Bu, saya juga dengar terus nih, kan kalau kedua besar sudah kenyang kan kita enak, kalau Pak Ketua juga bisa. Ketua besar waktu itu siapa ya? Ketua besar itu pada saat itu saya tidak tanyakan di BPN, tetapi ketika kita ada pertemuan sebelum itu saya sampaikan juga Pak ada permintaan dari Bu Indi, saya bilang, tapi itu permintaan itu dia meminta uang untuk segera dilancarkan dana anggaran ini untuk Kemenpora karena katanya diminta ketua besar sama ketua. Oh ya sudah, coba menanya berapa, akhirnya saya panggil lagi ini, saya tanya, dia kan waktu itu kasih hitung-hitungan, saya sudah lupa di kertas, catatan, terus saya tanya, itu apa ya Bu, saya bilang itu. Ya biasalah, untuk pimpinan kita dibahas. Ibu Angie langsung kepada saudara. Iya, lewat BBM waktu itu. Lewat BPN. Ada suruhan saya namanya Jeffrey. Iya. Lalu diserahkanlah uang itu ke Jeffrey. Iya. Berapa lawannya? Permintaan BBM itu saya harus lapor dulu ke Bapak. Ya. Ada Di permintaan BPN berapa banyak diminta? di situ tidak disebutkan berapa banyak, tetapi waktu itu bilang antara 6 sampai 8 miliar pertemuan. Mantap. Dugaan keterlibatan petinggi DPR dan para petinggi Partai Demokrat dalam kasus korupsi Wisma Atlet semakin merebak. Apalagi muncul istilah-istilah ketua besar dan bos besar. Ketua perangkatnya ada spesifiknya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, apa saja tahu. Jadi waktu itu katanya yang berhubungan dengan permintaan itu, katanya itu data saksi Partai Demokrat. Oh iya. Jadi posnya itu siapa tuh yang dari ketua fraksi? Mirwan Amir. Kesaksian Rosa bahwa Angie meminta jatah untuk partainya semakin menggumpalkan kecurigaan masyarakat. Ya, kalau jadi Bu Edi itu bilang besar, pokoknya itu yang berhubungan dengan datanya fraksi Demokrat dan itu tidak dibanggar apakah itu siapa, tetapi waktu itu dia bilang Bang Mirwan. Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! abaikan rayuannya dan katakan, Tidak. Masih membekas dalam benak masyarakat Indonesia, iklan katakan tidak
dalam pemenangan Partai Demokrat dan tim sukses SBY Budiono menjelang pemilu 2009 lalu. Namun sungguh ironis, 3 kader Partai Demokrat bernama awal A yang menjadi bintang iklan anti korupsi itu disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games. Tentu saja iklan Katakan Tidak berimbas balik. Selain mencoreng nama partai, masyarakat menilai iklan Partai Demokrat ini menyesatkan. Akibatnya citra Partai Demokrat pun terjerembab. Dalam survei terakhir, popularitas Partai Demokrat terseok di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Pada survei terbaru kita, publik yang mendengar dan tahu tentang kasus Wisma Atlet ini sudah mencapai angka 62%. Berarti memang efek media terhadap kasus ini sangat besar. Jadi memang dengan kasus ini semakin mencuat, tentu memiliki dampak elektoral kepada Partai Demokrat dan juga partai-partai lain. Suara Partai Demokrat merosot pada posisi yang ketiga. Terkuaknya dugaan politik uang dalam pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat semakin menjatuhkan citra partai. Apalagi uang itu disebut-sebut berasal dari korupsi pembangunan Wisma Atlet. Maka gonjang-ganjing di tubuh partai yang dibidani SBY ini kian menguat. Namun Anas Urbaningrum tetap bersikukuh. Dinamikanya menurut saya cukup baik ya, cukup sehat. Kadang-kadang muncul keluar, tetapi yang muncul keluar dan ditangkap di luar itu sebetulnya di dalam tidak seseru yang dibayangkan di luar ya. Di dalam biasa-biasa aja gitu. Ya kayak anak senyum-senyum lah kira-kira. Dekati, selesaikan secara hukum. Selesai urusan. Tapi kalau masalah hukum kemudian dikembangkan ke sana kemari menjadi politik atau dimanipulasi sebagai kendaraan politik, itu yang kemudian menimbulkan kekeruhan. Di Cikeas hingga beberapa kali SBY sang Ketua Dewan Pembina menggelar rapat untuk membahas prahara yang menimpa Partai Demokrat. Maka rumor bahwa Anas bakal segera dicopot semakin menguat. Apalagi beberapa kader elit Demokrat mulai mengkonfirmasikan adanya rencana itu. Beberapa kader malah meminta Anas mundur dengan legowo. Namun Anas masih tetap bersikukuh tak melepaskan kursi ketua umum. Pengototan Anas konon telah menimbulkan perpecahan di tubuh Partai Demokrat. Tapi rumor itu dibantah keras. DPP PD solid dan kompak dan terus menjalankan seluruh agenda partai dengan baik. Terseretnya beberapa nama elit Partai Demokrat dalam kasus korupsi Wisma Atlet telah menimbulkan riak-riak dalam tubuh partai. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bereaksi. Namun reaksi SBY tampak terlalu hati-hati dan bahkan cenderung ragu. SBY malah terkesan membela Anas Urbaningrum. Sebenarnya apa yang hampir 8 bulan diramaikan pada wacana politik di negeri ini, terutama dimotori oleh media massa, adalah terjadinya kesalahan sejumlah kader, pelanggaran hukum oleh sejumlah kader. Saya katakan tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mengapa proses hukum sekali lagi di KPK masih berlangsung? Kita pegang asas praduga tidak bersalah. Meski telah tercium kuat, masih ada saja pimpinan pusat partai yang membantah
adanya perpecahan di Partai Demokrat. Saya 100% menjamin tidak akan pecah Demokrat. Kenapa? Rekat Demokrat itu bukan anak atau Ruhut Sitompul atau katakanlah tokoh-tokoh Demokrat lainnya. Rekat Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kini posisi Partai Demokrat tengah di ujung tanduk, bak makan buah si malakama. Jika kasus korupsi yang melibatkan beberapa elit Partai Demokrat ini dituntaskan, image partai pemerintah ini dipastikan akan rusak. Namun jika kasus ini tidak dituntaskan, wajah pemerintahan SBY pun akan tercoreng. Ketidakpercayaan rakyat akan merebak karena pemerintahan SBY dianggap tidak mampu memberantas korupsi. Walhasil, kasus korupsi Wisma Atlet telah menyandera Demokrat. Bahwa sebenarnya situasi terburuk dari Partai Demokrat adalah bukan ketika ada yang menjadi tersangka atau siapa yang akan jadi terdakwa, tetapi ketika kasus ini terombang-ambing terus karena pemberitaan akan terus terjadi begitu kan. Yang kedua, kalau kita bicara KPK, saya juga berharap bagaimana masyarakat bisa melihat secara jeli. KPK ini tidak mudah untuk membuat orang menjadi tersangka, harus dimengerti karena KPK adalah lembaga yang tidak bisa mengeluarkan SP3. Dia ketika menetapkan seorang menjadi tersangka itu tidak bisa mundur kembali selangkah ke belakang. Sehingga memang dalam konteks seperti ini, ada kecenderungan KPK ini seperti agak lambat dalam menetapkan seseorang dari saksi biasanya menjadi tersangka. Karena mereka harus sangat hati-hati. Partai Demokrat, partai sang penguasa, kini terus menjadi sorotan publik. Semua mata dan telinga rakyat terfokus pada pengungkapan kasus korupsi Wisma Atlet. Jika kasus ini tidak diusut tuntas, apalagi dimanipulasi, harga mahal pasti harus dibayar Partai Demokrat. Ketika mereka menampilkan perilaku seperti ini, mereka akan kehilangan pemilih dan bukan tidak mungkin partai bahkan sebesar Demokrat ini juga menemui sanksi yang luar biasa, bahkan bisa membuat partai ini menjadi dalam tanda kutip ya lenyap. Kini layar panggung sudah terbuka dan KPK menjadi pemeran utama. Penuntasan kasus korupsi Wisma Atlet bakal menjadi batu ujian kepiawaian KPK dalam membongkar plot drama jahat ini.